akan sama-sama membaca di dalam ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. 1 Petrus 5 mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang 4. Saya menunggu semua sudah siap untuk sama-sama kita membaca. Sebab saat-saat ini sangat-sangat sekali butuh di dalam kebenaran firman. Tidak ada yang bisa merubah kita. Yang bisa merubah kita hanyalah firman. Karena pada satu saat ada perselisihan di dalam pelayanan. Apolos, Paulus, mereka di dalam melayani. Pengikut-pengikutnya mengatakan, saya dari anggota Apolos, saya dari anggota Paulus. Mereka satu sama lain terus berkata seperti itu. Tetapi kita tahu apa yang dikatakan. Ya, Apolos boleh menabur, ya, Paulus boleh menyirami, tetapi ingat, yang menumbuhkan itu Tuhan. Yang bisa merubah pikiran kita, hati kita adalah Tuhan. Tapi mungkin Bapak Ibu berkata, kapan Tuhan ada berbicara kepada kita? Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tuhanlah yang bisa merubah kita. Diharapkan kita menjadi pengikut Tuhan supaya ada perubahan. Bukan hanya perubahan jasmani saja. Kita diberikan mobil, kita diberikan rumah besar, kita diberkati dalam segala hal. Itu bagus. Tetapi yang paling penting yang dirubah, pikiran kita dulu. Yang dirubah itu hati kita dulu. Yang dirubah kehidupan kita itu. Maka itu Rasul Paulus dengan jelas dia mengatakan di dalam 2 Korintus 5. Ayatnya yang ke-17, kita menjadi pengikut Kristus. Kita yang sekarang sudah percaya Kristus, ini hati harus berubah dulu. Sehingga dia katakan manusia lama ini harus kita tinggalkan. Karena manusia baru ini sudah menanti kita. Sebab kalau kita mengikuti Kristus, kita masih piara terus manusia lamanya. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekarang banyak yang sudah dipanggil sama Tuhan karena COVID. Banyak orang sekarang mereka sudah dipanggil Tuhan. Jangan berpikir kerajaan surga itu milik kita. Tuhan bilang, enyah engkau aku tidak kenal. Karena engkau ikut saya, kehidupanmu yang lama itu tetap engkau pegang, kau tidak mau lepas. Maka itu pagi hari ini, saya sebagai gembala yang dipercayakan di tempat ini, terus menyampaikan kabar-kabar baik. Menyampaikan ajaran-ajaran yang sehat. Karena saat-saat ini banyak sudah ajaran-ajaran sehat. Mereka tidak bisa terima. Mereka suka mencari dongeng-dongeng. Menyenangkan telinga mereka, menyenangkan hati mereka seturut dengan kemauan mereka. Nasihat-nasihat, teguran-teguran untuk demi kebaikan mereka sudah tidak mau lagi. Memang kadang menjadi gembala juga kadang pegel. Tapi Tuhan bilang, enggak usah, beritakan saja, beritakan saja. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, waktu-waktu sudah dekat. Sampaikan saja. Untuk nanti tumbuh urusan Tuhan. Rasul Paulus dia hanya sampaikan saja. Apolos dia hanya sampaikan saja. Sambil sampaikan dan menyirami, nanti yang tumbuhkan itu Tuhan. Kita manusia tidak, gembala tidak bisa memaksa untuk supaya sidang harus tumbuh. Tapi berharap supaya tumbuh. Maksudnya tumbuh itu terbuka pikirannya, terbuka hatinya, atau dia sadar. Kadang manusia sudah tidak sadar. Maka itu pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan
yang sudah kita sama-sama mendengar tadi di dalam 1 Petrus 5. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan membaca. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ayat yang pertama. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 4, sama-sama jemaat 1, 2, 3. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita disapa dengan satu kebenaran firman. Tentu kita semua itu senang kalau ada janji-janji Tuhan. Tetapi ingat, janji Tuhan pasti tergenapi. Tapi kalau janji manusia, saat ini dia janji, sebentar dia rubah. Maka itu Tuhan katakan, aku ini bukan manusia, aku ini Tuhan. Aku berjanji, pasti Tuhan menggenapi di dalam kitab Bilangan 23. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya percaya, kalau kita mau mendengar kebenaran firman ini dan kita lakukan di dalam kehidupannya. Di dalam Ulangan 28 ayat pertama tolong dikeluarkan. Ulangan 28 ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tapi ada banyak janji-janji Tuhan di dalam Ulangan 28 sampai ayat yang pertama sampai 15. Itu janji-janji Tuhan bila mana kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan pada hari ini. Pegang dulu iman ini. Hari ini akan disampaikan firman Tuhan. Dan saya akan mendengar, dan saya akan merenungkan, dan saya akan melakukan. Bapak Ibu percaya dengan iman, Tuhan katakan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya bisa tambah lagi di dalam ayatnya yang kedua. Kita melihat di dalam ayatnya yang kedua, agak cepat sedikit. Ayatnya yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan Tuhan Allahmu. Tolong. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat akan datang. Tentu kita semua senang, puji Tuhan. Saya diberkati Tuhan, saya ditolong Tuhan. Bahkan Tuhan menjanjikan lagi di dalam ayatnya yang ketiga. Di dalam ayat ketiga, diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Artinya seluruh kehidupan kita ini, kegiatan-kegiatan kita diberkati sama Tuhan. Ini kan yang kita cari. Kebanyakan anak-anak Tuhan, orang-orang pengikut Kristus yang dicarikan berkat. Seperti hari ini. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus 5. Ayatnya yang keempat.
Tolong dikeluarkan. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itu kan juga dijanji. Senang kan? Kalau Tuhan kita datang bersama malaikat surga, Dia katakan kita akan terangkat, akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Mungkin ada orang yang rohaninya udah bertumbuh bagus, yang dia kejar ini mahkota kemuliaan, karena itu adalah kekal. Tetapi kalau kita yang rohani omong kosong lagi bantut, yang dia kejar itu berkat yang ada di dalam jasmani. Aku kepinginnya itu rumah dalam nama Yesus, itu yang saya kejar. Aku kepinginnya mobil, sekarang ada mobil baru, itu yang saya kenal, saya kejar. Aku kepinginnya saya mendapatkan baju baru, itu yang saya kejar. Saya kepinginnya untuk pasangan hidup yang teristimewa, yang dijanji, itu yang saya kejar. Mereka banyak mengabaikan kekekalan itu. Karena mereka kurang sadar, mereka kurang mengerti bahwa harta di dalam dunia itu sementara. Mereka kurang tahu, kurang jelas, atau mungkin tahu jelas, tetapi kurang mau memperdulikan harta di surga. Karena harta di surga itu kekal selama-lamanya. Tuhan kasih. Barusan kemurahan Tuhan, gereja kita sertifikatnya dikeluarkan, diperpanjang. Jadi sertifikat itu datang. Ya. Saya mendoakan yang mengurus semua. Tapi kan sertifikat itu kan sementara. Bahkan yang mengurus mengatakan, Pak, di luar-luar itu hanya dapat 2-3 tahun. Tapi di gereja ini dapat 5 tahun. Dikasih 1 buku sertifikat. Ya sudah, kan hanya 5 tahun saja. Itu yang dicari. Tapi tidak pernah berpikir kekekalan itu yang Tuhan janjikan. Maka itu saya berdoa, kita jemaat Tuhan, jangan kejar hanya di dalam dunia ini yang fana. Kejar itu kekekalan. Kalau kita kejar yang di dunia yang fana ini, kita terima habis dan juga kita kecewa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau mendengar baik-baik firman Tuhan ini. Tetapi kita melihat di dalam ulangan 28 ayatnya ke-15. Ulangan 28 ayat ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dah enak ya. Itu pasti. Karena iya dan amin, firman itu adalah Tuhan. Segala kutuk dia katakan, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Pak, saya tidak mendengar bagaimana. Pada waktu mungkin kita di gereja, hambanya telah menyampaikan firman, kita abaikan begitu saja. Kita sepelekan. Ingat Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayatnya yang ke-13, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah ini, jadi kita jangan remehkan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir.
Sudah tidak lama lagi Tuhan kita Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus belum datang, sudah tidak lama lagi kita akan datang bertemu dengan Tuhan Yesus, alias wa inna lillahi rajiun. Tetapikah nama kita tercatat apa tidak? Mungkin kita berkata, Pak, mana saya tidak mendengar? Mana saya abaikan? Mungkin pada waktu firman Tuhan disampaikan, tidur. Pak, tidak, saya tidak tidur, cuma saya merenungkan, Pak. Mungkin waktu firman Tuhan disampaikan, kita sedang main HP. Pak, saya tidak main HP, Pak. Saya masih melihat, Pak, firman-firman Tuhan. Maka itu di dalam gereja kita tidak disarankan membuka Alkitab dengan HP. Beribadah semua HP simpan. Pakailah Alkitab. Agak kolot, tetapi gembala kepingin supaya jemaat itu bertumbuh. Kemarin saya melihat di satu medsos, Kapolda Jawa Timur Pak Fadil beberapa waktu yang lalu, dia sedang menyampaikan arahan. Di situ ada pertemuan-pertemuan dengan wali kota, dengan instansi-instansi yang terkait, anak buahnya semua. Dan juga pada waktu itu ada kapolsek-kapolsek. Saya lihat waktu dia sampaikan, dan dia lihat ada kapolsek yang tidur. Dengan tegas, itu kapolsek mana? Kapolsek ini, kamu tidur, keluar. Oh, saya berpikir, tegas juga ya. Itu lagi, satu yang saya lihat tadi, tidur. Keluar. Saya berharap, dia bilang, saya menyampaikan ini penting, kalian jangan tidur. Wah. Saya berpikir, ini orang tegas, tapi pasti dia tidak disukai. Pasti dia dimarahi, tetapi dia menjalankan tugas. Dan saat ini juga, karena kami tahu, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita harus mendengar apa yang Tuhan pesankan. Dan saat ini kita sama-sama sudah melihat yang dikatakan di dalam 1 Petrus 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Mungkin Bapak Ibu mendengar ini dan membaca. Itu kan Bapak sebagai gembala. Betul. Firman itu tidak selamanya untuk jemaat. Firman itu juga senantiasa untuk pemimpin. Sebagai gembala, sebagai siapa yang menyampaikan. Karena firman itu menunjukkan engkau. Tetapi ini juga engkau. Maka itu Tuhan senantiasa memberikan contoh, memberikan teladan. Dan beberapa minggu ini Tuhan terus menegur saya. Dan saya harus lakukan. Dan saya harus belajar. Maka itu apa yang dikatakan. Aku menasihati para penatua, ayat yang pertama di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan dan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu semua firman Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Petrus. Dan kita tahu Rasul Petrus ini dia pertama kali mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Karena yang mana pada waktu itu Tuhan Yesus berkemenangan di padang gurun selama 40 hari 40 malam.
Di dalam berpuasa ada begitu banyak Allah izinkan cobaan-cobaan, dia harus berhadapan. Tapi dia menang. Sesudah dia menang, Bapak Ibu, dia turun ke Danau Galilea. Dia jalan terus. Disitulah dia mulai ketemu dengan namanya Simon atau Petrus, Yohanes dan Yakobus. Dan mereka mendapatkan kasih karunia. Mereka dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Simon, tinggalkan semua itu. Engkau sekarang saya akan memakai engkau bukan penjala ikan lagi, tetapi menjadi penjala manusia. Ikut aku. Oleh kemurahan Allah, yang namanya Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka tidak berbantah-bantah. Mereka tinggalkan kapal mereka, tinggalkan perahu mereka. Semua dengan apa yang ada, mereka ikut Yesus. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu, bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus membawa kepada mereka, dan mereka mengikuti Yesus, dan mereka melihat mujizat demi mujizat apa yang Tuhan kita Yesus Kristus lakukan. Sehingga pada waktu itu mereka melihat ada berkat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan mereka juga melihat bagaimana penderitaan Yesus. Yesus dipukuli, Yesus dipenjarakan, Yesus diludahin, segala semua. Mereka tahu. Sampai Yesus mati di kayu salib di Golgota, mereka melihat. Dan pada waktu itu juga mereka melihat bagaimana Yesus memikul salib. Naik Via Dolorosa. Memikul itu, dan Yesus dipukulin dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak takut, yang berdosa. Mereka melihat semua, sehingga mereka tahu. Dan saat ini mereka berbicara kepada siapa? Kita melihat 1 Petrus 1 ayat pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Disinilah Petrus mulai katakan. Untuk disampaikan kepada siapa? Ayatnya yang kedua, yaitu sekali lagi orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita ini yang ada di sini adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita harus percaya dulu bahwa kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Coba kita melihat mungkin di dalam satu keluarga kecil kita. Ada papa, ada mama, ada anak-anak. Atau mungkin ada mantu, ada cucu dalam satu keluarga. Tidak semua ada orang yang mau setia. Tidak semua ada orang yang mau menerima Tuhan. Coba lihat juga. Ada di antara saudara-saudara, di dalam satu keluarga kakak beradik. Tidak semua ada orang yang bertumbuh, mau dipakai Tuhan. Mungkin oke, saya ikut. Tetapi keduniawian juga masih tinggi. Tidak semua. Tapi kalau kita masih bisa mau, itu adalah kasih karunia. Tidak semua mau memprioritaskan hidup ini sama Tuhan. Tidak semua hidup ini betul-betul dia pertaruhkan kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ayat 12. Roma 12 ayat pertama. Persembahkanlah seluruh hidup ini kepada Tuhan. Tidak semua. Tidak semua jemaat Tuhan atau saudara-saudara satu keluarga mau dipakai full sama Tuhan. Tidak semua. Masih ada juga ikut Tuhan. Tuhan iya. Dunia iya.
Sekali lagi, Tuhan iya, dunia juga iya. Tidak semua. Tetapi kita yang mau mempersembahkan hidup ini semua kepada Tuhan. Bahkan juga mau percaya dengan mengaku dengan mulut, hati yang ke dalam percaya. Itu kasih karunia juga. Maka itu kita melihat Petrus, dia katakan, orang yang dipilih sama Tuhan. Enak loh, kalau kita itu dipilih. Jangan kita bilang dipilih sama Tuhan. Barusan ada pilkada. Rakyat disuruh pilih wali kota mana. Semua kan kepingin dipilih. Bahkan kau tidak mau pilih, ayo pilih saya, pilih saya. Maka itu ada kampanye. Bupati-bupati semua, gubernur-gubernur, kepingin dipilih. Kita ini adalah orang yang sudah dipilih. Maka itu Bapak Ibu, umat yang sudah dipilih Tuhan, imamat rajani, kita ini. Kita bisa datang ke gereja pagi hari ini, itu kasih karunia loh. Tidak ada semua orang mau datang. Saya sebagai gembala, tentu saya ada di sini, saya pantau terus anak-anak saya. Di mana mereka? Di mana mereka? Saya coba bertanya kepada seseorang, mana orang ini? Wah, lagi di rumah. Kenapa? Lagi mandiri apa namanya? Bukan Bank Mandiri, apa namanya? Hah? Isolasi diri. Oh di rumah, oh ya. Oh ya. Dari mana dia? Dari luar pulau. Oh isolasi diri. Isolasi diri itu ada di dalam kamar. Dia tidak kumpul oleh siapa-siapa. Tapi ada mereka kata, oh dengan kata keren, isolasi diri. Ya, loh, tapi saya bilang sering jalan. Ada orang lapor sama saya, dia kemana. Bahkan hari ini saya bilang, kenapa kamu tidak datang? Tunggu Natal katanya. Sekarang masih isolasi diri. Tunggu Natal baru mau datang. Sudah sekian lama tidak beribadah, tunggu Natal. Saya bilang coba hubungi telepon, suruh datang. Di telepon, oh lagi keluar kirim bakwan katanya. Lu kirim bakwan mau, tetapi datang ke rumah Tuhan tidak mau. Maka itu di dalam hari-hari ini ada seperti itu. Dengan pakai bahasa keren, isolasi diri. Ada satu hamba Tuhan sering khotbah di sini. Dia kena COVID. Dan pada waktu dia kena COVID, dia masuk rumah sakit. Habis uang banyak. Dari malam saya masih mendoakan dia. Sesudah itu keluar dari rumah sakit, dia pulang. Dia tidak pulang rumah, isolasi diri. Di hotel selama 7 hari. Dia tidak keluar dari kamar. Dia tidak mau berhubungan dengan siapa-siapa. Habis itu selesai, pulang. Dia masih ada juga sedikit. Dari malam saya menghubungi dia. Saya doakan dia. Tuhan tolong, ini hamba yang setia. Tolong dia Tuhan. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini kita bisa hadir, Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia. Maka itu apa yang dikatakan Rasul Paulus? Di dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama, coba dikeluarkan. 2 Korintus 6 ayat pertama. Sebagai teman-teman sekerja Allah, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan kamu sia-sia. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan saat ini mari kita sama-sama kita belajar. Di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan tadi di dalam 1 Petrus 5 ayat pertama.
Aku menasihatkan kepada para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Tolong saya minta yang terjemahan sehari-hari punya, lebih indah lagi. Terjemahan sehari-hari tolong dikeluarkan. Kawanan domba Allah. Ya sudah, bisa. Sianita diperhatikan. Dikatakan di sini, saya minta perhatian para pemimpin jemaat. Ini kepada pemimpin jemaat. Ya. Saya menuliskan ini sebagai rekan pemimpin dan sebagai orang yang sudah menyaksikan sendiri penderitaan Kristus dan yang akan turut juga diagungkan. Apabila keagungan Kristus diperlihatkan kepada manusia, saya minta dengan sangat supaya kalian mengembalakan kawanan domba yang diserahkan Allah kepadamu. Inilah terjemahan sehari-hari yang dituliskan juga oleh Rasul Petrus ini. Supaya penatua-penatua atau penilik-penilik jemaat, penilik-penilik jemaat adalah seorang pemimpin di dalam gereja, seorang gembala. Ya kan? Ini firman kan bukan untuk Bapak Ibu. Ini firman untuk saya. Saya bisa menerima apa tidak? Saya bisa melakukan apa tidak? Maka itu coba kita melihat kembali ulang. Di dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Supaya kalian, saya minta perhatian para pemimpin jemaatmu. Jadi berarti penilik jemaat atau pemimpin atau gembala. Saya menuliskan ini sebagai rekan pemimpin. Ya, Rasul Petrus ini juga seorang pemimpin. Dia juga seorang gembala dipakai. Dan sebagai orang yang sudah menyaksikan sendiri penderitaan Kristus. Dia melihat selama 3,5 tahun. Bagaimana penderitaan Kristus. Lihat dengan mata loh. Bukan kata orang dia lihat. Bagaimana Tuhan dicambuk, Tuhan dipukul sampai sempat dia menyangkalkan diri. Karena dia tidak kuat, dia melihat itu, dia menyangkalkan Tuhan. Dia katakan di sini. Dan yang turut menyaksikan diri sendiri Kristus. Dan yang akan turut diagungkan. Apabila keagungan Kristus diperlihatkan kepada manusia, saya minta dengan sangat. Gembalakanlah. Saya minta dengan sangat, gembalakanlah. Nah ini firman yang sekarang yang kita belajar. Teristimewa untuk saya. Sebagai seorang gembala. Sebagai penilik jemaat. Juga untuk bapak-bapak yang dipercayakan sebagai orang-orang tua. Imam-imam di rumah sebagai gembala-gembala di dalam rumah tangga. Juga berbicara kepada pengusaha-pengusaha. Tetapi ini sudah agak jauh sedikit. Yang menjadi pemimpin-pemimpin di dalam perusahaan. Tetapi yang ditekankan ini sekarang gembala yang ada di rumah Tuhan. Yang ditekankan adalah gembala yang di rumah. Ingat loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu ini juga gembala. Di rumah, menggembalakan anak-anak, menggembalakan istri. Maka itu di dalam Mazmur 128 ayat 4. Laki-laki yang takut akan Tuhan, dia akan menggembalakan istrinya. Dan istrinya akan seperti pohon anggur. Anak-anaknya akan tumbuh semua. Karena apa? Dari Bapa yang takut akan Tuhan menggembalakan. Dan juga sebagai gembala. Di dalam Timotius katakan, Rasul Paulus katakan, ada penilik jemaat. Penilik jemaat itu harus orang-orang yang benar. Orang-orang pilihan Tuhan. Yang tidak bercacat celah. Istri cuma satu. Nama baik ada.
Hidup menjadi contoh, menjadi teladan. Itu sebagai penilik jemaat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang Tuhan mintakan sebegini. Melalui Rasul Petrus. Supaya penatua-penatua, penilik-penilik yang ada. Dia katakan, saya minta dengan sangat. Saya minta dengan sangat. Dengan sangat apa? Ini penatua-penatua. Ayatnya yang kedua. Supaya kalian mengembalakan kawanan domba yang diserahkan Allah kepadamu. Ini saya terketuk hati ini. Supaya kalian mengembalakan dua kawanan domba yang diserahkan Allah kepadamu. Saya percaya. Kita ini dipercayakan domba-domba yang ada di sini untuk digembalakan. Saya percaya. Karena apa? Bapak Ibu yang dipercayakan digembalakan di sini pasti punya satu kesetiaan. Karena tahu itu adalah kandang. Domba itu dia punya kandang. Dan setiap hari domba itu pagi dikeluarkan. Sore itu pulang. Dan gembala tunggu menghitung domba-domba itu. Tapi di dalam pengembalaan itu, minggu lalu saya singgung sedikit. Ada apa? Ada kambing, ada domba. Yang digembalakan. Bukan hanya kambing domba saja, juga ada serigala. Serigala yang berbulu domba. Maka itu Tuhan bilang, waspada ini. Ini serigala yang datang ini. Dia menyamar seperti domba. Serigala yang berbulu domba. Maka itu bukan gampang seorang gembala. Tuhan percayakan untuk mengembalakan ada kambing, ada domba. Dan berusaha terus kambing itu dijadikan domba. Dan serigala ini terus yang berusaha mengacaukan, menghancurkan semuanya. Berusaha juga kalau bisa serigala ini dijadikan masuk di dalam kawanan domba. Dia berubah. Melalui siapa? Melalui tongkatnya gembala. Melalui siapa? Melalui firman. Kita renungkan. Maka itu penggembalaan itu penting sekali. Saya melihat di dalam Yohanes 21 ayatnya ke-15. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15. Semua sudah buka? Dapat? Yohanes 21 ayatnya yang ke-15. Tolong. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, kalau memang mengasihi, gembalakanlah domba-dombaku. Memang engkau mengasihi, gembalakanlah domba-dombaku. Dibuka di dalam ayat 16. Ayatnya yang ke-16, terjemahan sehari-hari. Ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Tadi yang pertama kali. Kedua kalinya. Simon anak-anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah dombaku. Ku itu huruf besar. Dan kita melihat lagi. Di dalam ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-17.
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu penting sekali. Berarti penggembalaan ini kan sangat penting. Maka itu Tuhan ingatkan kepada Petrus. Dan Petrus sampaikan juga sampai 3 kali. Berarti penggembalaan itu sangat penting. Kalau domba ada gembala lari. Seperti domba yang tidak bergembala. Maka itu kita yang dipilih sama Tuhan. Lakukan ini apa yang Tuhan pesan. Kita tidak usah takut. Tidak usah mencari upah yang lain. Karena Tuhan sudah mengatakan di dalam ayat 4, 1 Petrus 5 ayat 4. Nanti Tuhan kita Yesus datang bersama malaikat surga. Kita akan ikut masuk di dalam pengangkatan. Dan mahkota kemuliaan itu Tuhan berikan kepada kita. Dan mahkota itu tidak akan layu. Itu yang Tuhan kasih. Lebih daripada segala-galanya. Lebih dengan berkat yang kita dapat di dalam dunia. Maka itu perlu kita mengerti. Perlu itu kita sadar. Jangan sampai pada satu saat waktu kita ketemu Tuhan. Tuhan bilang, enyah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita belajar teristimewa firman Tuhan. Ini yang kita dengar, ini adalah firman Tuhan. Yang Tuhan percayakan untuk sama-sama kita belajar. Untuk saya teristimewa. Karena di dalam ayatnya yang kedua, 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Inilah yang Tuhan pesankan kepada kita. Dikeluarkan dengan terjemahan biasa. Ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Nah ini, kadang kita manusia, apalagi kalau kita sudah kepingin, jemaat itu berubah, jemaat itu bertumbuh, jemaat hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam jalannya Tuhan. Tetapi karena mereka tidak disiplin, mereka tidak bertumbuh, mereka jadi Kristen-Kristen duniawi, Kristen-Kristen suam. Tentu si orang bapak yang melihat ini rasanya kan tidak enak. Rasanya juga mungkin putus asa. Kok melihat jemaat seperti begini. Sudah sekian tahun dilihat. Sebenarnya dia sudah harus menjadi guru. Dia sudah harus mengajar. Tetapi dia kok masih seperti anak kecil terus yang perlu dituntun. Yang senantiasa diberikan makanan-makanan yang ringan. Yang hanya dikasih susu. Kadang seperti itu. Kadang kita mau mengandalkan kekuatan sendiri. Memaksa dengan keadaan sendiri. Supaya mereka harus bertumbuh. Tidak bisa Tuhan bilang. Yang kasih tumbuh itu nanti Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Yang kasih tumbuh itu Tuhan. Kita punya tugas hanya menyampaikan kabar-kabar baik. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6. Yang kasih tumbuh itu Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, kata Rasul Paulus. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.
Rasul Paulus itu dia hanya menanam, dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Yang menyirami itu adalah Apolos. Tetapi ingat, yang kasih tumbuh itu adalah Tuhan. Maka itu kita minta kepada Tuhan, tumbuhkan saya. 2-3 minggu yang lalu saya menceritakan tentang kemah suci. Itu ada naik pertumbuhan sampai ruang suci dan ruang maha suci, menceritakan kesempurnaan untuk tumbuh. Jadi kita tidak usah paksa. Ya sudah, sampaikan dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan sukacita. Disampaikan, disirami terus. Kalau Bapak Ibu bisa bertumbuh, yang untung itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus hanya senang. Mungkin gembala juga senang, wah ada pertumbuhan. Tetapi kan yang senang kan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diberkati, kan yang senang kan Bapak Ibu. Tuhan Yesus hanya senang. Oh, anak saya diberkati. Gembala hanya senang. Atau mungkin orang tua juga melihat anak-anak senang. Kan kalian yang diberkati. Tapi yang Tuhan mintakan kepada kita, ya, gembalakan ini domba-domba ini. Karena ada hari kita melihat. Ada hari kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang pertama. 1 Timotius 4 ayat pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang akan murtad, langsung mengikuti roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Karena Tuhan mengatakan ada harinya, ada waktunya. Kata roh itu huruf besar. Ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ini juga dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kepada siapa? Kepada Timotius yang digembalakan. Timotius, kamu harus menghadapi, perikop di sini. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Ada orang-orang yang saat ini waktunya mereka sudah murtad jauh daripada Tuhan. Saya akan mau menyampaikan tentang kata murtad. Saya takut jemaat saya ini murtad. Saya takut jemaat ini mundur. Karena saya senantiasa belajar. Kalau saya menyampaikan pasti itu akan terjadi. Tuhan tolong jangan sampai murtad. Karena apa? Ajaran-ajaran dunia. Kenapa mereka bisa murtad? Karena keduniawian yang membuat mereka murtad. Coba kita renungkan kita. Pertama kali kita ikut Tuhan, tidak usah di luar, jemaat Tuhan yang ada di sini. Pertama kali, cinta mula-mula itu luar biasa. Bahkan kita menjanjikan tidak mungkin saya akan tinggalkan Tuhan, tidak mungkin saya akan tinggalkan ibadah. Pokoknya nomor 1, apapun terjadi, saya dulu Tuhan baru saya lakukan. Itu waktu cinta mula-mula, itulah manusia. Tapi coba lihat waktu sudah lama, hari lepas hari. Mungkin jawaban sudah didengar. Doa-doa kita sudah dengar. Mungkin pada waktu itu doa kita belum dengar. Atau mungkin kumpulan kita sudah masuk di dalam keduniawian. Kita terseret. Ya inilah firman Tuhan. Terseret. Tapi kita tahu, kita sadar ini kita sudah terseret. Dan kita mulai mundur. Tapi pada waktu mundur, mau maju kembali itu susah. Sekali lagi Bapak Ibu, waktu sudah mundur, mau kembali itu susah. Coba ada di antara jemaat yang dulu setia betul-betul dalam ibadah. Dikasih 01 aja, 1 kali ibadah minggu.
sore tidak datang atau tidak pagi, dia akan pegang sudah itu hari Minggu 1 kali saja. Padahal waktu itu dengan setianya luar biasa. Jemaat Surya Kebenaran kan terkenal dengan setia. Terkenal dengan ketaatan. Coba kita renungkan. Dulu bagaimana pertama, waduh, 1 kali saja. Akan kedua. Akan ketiga, akan keempat. Tahu itu salah, mau melangkah. Tapi tidak bisa, sudah terikat. Terikat dengan siapa? Dengan kuasa kegelapan yang mengikat kita. Coba di dalam ibadah-ibadah biasanya doa pagi. Waduh setia, benar-benar setia. Tapi 1 kali dikasih, 2 kali dikasih, mundur. Hilang sudah. Mau melangkah lagi sudah tidak bisa. Kecuali kalau ada acara. Selesai doa pagi. Para jemaat semua dinaikkan pesawat, semua berangkat ke Hong Kong. Pasti datang. Karena tujuannya bukan ibadah. Karena mau ke Hong Kong. Coba kalau kita seumpama biasanya kita rajin di dalam doa malam. Kita rajin di dalam kaum muda. Berani sekali kita tinggalkan, ada kedua kali. Berani kedua kali kita tinggalkan, ada 3 kali. Berani 3 kali, ada 4 kali. Dan sesudah ini kata ini, murtad. Pak, saya tidak murtad, Pak. Saya masih ada di gereja. Pikiran kita sudah murtad, hati kita sudah murtad. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak gampang loh sebagai gembala yang betul-betul memperhatikan jiwa-jiwa ini. Maka itu Tuhan bilang apa? Engkau mau jadi gembala, engkau sudah dipilih, engkau harus jadi manusia baru. Jangan manusia lama lagi. Maka itu ada di dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 tolong dikeluarkan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang sekarang saya mau berbicara kesabaran. Sabar. Sabar. Kalau kita tidak sabar Bapak Ibu, mencetat, lari, tidak mau lagi. Maka itu seorang gembala, seorang yang dipilih. Seperti Timotius dipilih sama Tuhan. Dia anak yang kukasihi. Dari kecil sama neneknya, dari kecil sama ibunya. Sudah dididik di dalam Tuhan. Dan Tuhan tahu itu dia dipilih. Timotius, engkau harus sabar. Petrus juga katakan, gembala-gembala, kalian harus sabar. Harus sabar. Maka itu Bapak Ibu, dengar baik-baik ini. Saya menyampaikan, si orang gembala dia menyampaikan, jangan dengan paksa, sampaikan saja firman. Firman nanti yang akan merubah kita. Firman ini akan merubah pikiran hati kita. Karena kadang kepingin untuk bertumbuh, gembalakan supaya mereka bertumbuh. Karena tahu, kalau mereka tidak bertumbuh, mereka susah. Ini baru kemarin, saya coba saksikan sedikit. Kita tahu semua barusan tanggal 9 ada pilkada. Nah ini gembala sudah khotbah naik ke pilkada. Jadi waktu di dalam pilkada itu ada paslon satu, saya tidak sebut daerah. Ada beberapa banyak orang telepon kepada saya, tolong doakan orang ini. Dan saya pernah bertemu dengan orang ini. Dan orang ini punya ketulusan, paslon ini. Punya kejujuran. Orang itu udah neko-neko. Tapi saya belum kenal sama dia.
Tapi Tuhan sudah katakan, ini lihat orang ini tulus, orang itu jujur. Dan pada waktu itu pilkada, sebelum lagi pilkada banyak orang katakan, Pak tolong doakan, tolong doakan. Ya saya bilang, saya doakan, saya senang sama orang ini. Ya karena orang ini baik. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak kok bisa Bapak tahu apa dibisikin orang? Tidak. Kita jadi hamba Tuhan, kita bisa memisahkan mana yang baik, mana yang tidak. Karena kita diberikan karunia, marifat. Cium saja sudah tahu, bukan cium pipi, lewat aja tahu. Atau ngomong namanya saja, tak di situ Roh Kudus sudah kasih tahu. Dan pada satu saat, waktu pilkada selesai malam pagi, Roh Kudus ingatkan saya, orang ini lagi stres. Dia menang. Tapi dengan menang angka yang sangat-sangat kecil. Kecil sekali. Dia menang. Dan pada waktu itu, Roh Kudus ingatkan saya, kamu hubungi orang supaya yang paslon ini atau yang jadi bupati menghubungi saya. Sebab Tuhan taruh di dalam hati saya, dia lagi sedang stres. Dia sedang diserbu dengan kuasa kegelapan. Kan orang dunia. Untuk mencari kedudukan dia apapun caranya, dia serbu dengan apapun segala. Ini orang lagi ini. Tapi pada waktu saya mau berbicara tidak bisa, tidak diizinkan. Ya sudah, singkat cerita berapa saat kemarin saya mendapatkan satu laporan bahwa dia menang itu sedikit sekali. Tapi yang incumbent-nya tidak terima. Dia berusaha dengan caranya bagaimana dia pergi mengadu di MK dan lain-lain segala semua. Dan saya dikirimkan ini. Ya sudah saya bilang itu urusan kamu. Urusan saya kan bukan di sini. Tetapi Tuhan taruh di dalam hati saya. Waktu taruh di dalam hati saya menghubungi orang. Bukan yang paslonnya. Menghubungi orang yang dekat dengan dia. Saya bilang Tuhan taruh di dalam hati saya. Ini lagi stres kamu gini-gini. Tapi singkat cerita, jam 7 saya ditelepon terus supaya saya dihubungi karena orang ini lagi mau berbicara sama saya. Tapi waktu saya sudah renang, saya melihat, dia bilang, ini saya sudah hubungi sama orang ini, dia mau terima bicara, kamu doakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesudah saya menghubungi kepada dia, apa yang terjadi? Dia lagi stres. Dia lagi stres. Karena dia lagi betul-betul sudah diumumkan dia yang menang. Tetapi sekarang yang lawan sama dia itu dengan cara bagaimanapun untuk supaya lapor di MK. Mengadu di MK supaya dibikin ulang kembali. Kan takut dia. Stres dia. Pada waktu stres dia langsung ke Jakarta. Dia bingung. Di kamar dia bingung dan lain-lain. Dan pagi hari waktu saya hubungi dia, saya perkenalkan diri saya. Saya tahu Bapak, dia bilang, pendeta. Saya bilang, Pak, Bapak tidak usah stres. Bapak tidak usah bingung. Bapak tidak usah takut. Tuhan taruh di dalam hati saya, Bapak ini orang tulus. Bapak ini punya kejujuran. Bapak ini orang yang tidak suka berkelahi dengan orang lain. Mazmur 37 ayat 37 dikeluarkan. Tuhan taruh di dalam hati saya, Bapak udah usah takut. Bapak ini menang, ini ibaratnya seperti Goliat lawan dengan Daud. Goliat yang begitu gede, Bapak lawan dengan incumbent begini yang begitu gede. Tapi Bapak ini tidak ada apa-apanya. Tapi Bapak bisa menang. Bapak tidak ada apa-apa. Bapak hanya datang dengan apa nama Yesus. Bapak tidak usah takut. Saya ngomong, nangis dia. Bapak jangan takut, saya bilang. Bapak andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Kalau mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan. Bapak dengar ini stres betul. Dia bilang, Bapak pendeta saya stres berat sekarang. Ayo dengar saya ngomong, saya jangan ngomong terus, saya jangan ngomong. Waktu saya jangan ngomong dia nangis. Mari kita berdoa. Saya ajak dia doa. Waktu saya ajak dia doa, dia merasakan luar biasa.
rasanya beban-beban terlepas. Sudah biarkan saja, saya bilang. Nanti Tuhan beracara. Ora et labora. Engkau sambil berdoa, engkau bekerja. Kau doa sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah memulai dari awal, pasti Tuhan tolong terus. Sudahlah. Saya habis doa, dia senang. Terima kasih banyak. Singkat cerita, oke. Selesai. Sore lagi Tuhan taruh di dalam hati saya. Dia lagi stres lagi. Bingung. Kan masuk kiri kanan. Wah gini. Masuk. Kan bingung dia. Dia bisa tidur. Dia di hotel sendiri. Bingung. Tapi saya sebagai seorang bapa. Sebagai seorang gembala. Tuhan bilang di dalam Yohanes 10 ayat 16. Ada domba yang tidak digembalakan. Engkau harus mengembalakan dia masuk di dalam kawanan domba Allah. Saya hubungi lagi sama dia. Waktu saya hubungi sama dia, saya bilang, Bapak ada di mana? Saya ada di kamar hotel. Kamu tinggal di hotel mana? Dia ceritakan hotelnya. Wah, saya dulu sering waktu saya ke Jakarta, saya tidur di hotel ini. Ya, gimana Pak? Pak, tolong doakan saya. Dia bilang, doakan saya. Loh, kenapa? Saya kan perlu tanya. Kenapa kau suruh saya doakan? Bapak tahu tadi pagi saya stres sekali, dia bilang. Tapi waktu saya berbicara dengan Bapak, saya merasakan beban-beban saya itu terlepas semua. Saya dikuatkan melalui Bapak. Dan saya harus semangat. Saya harus percaya. Tuhan pasti tolong. Memulai dari kecil, Tuhan akan percayakan yang besar. Amin, saya bilang. Yang saya pegang kepada engkau bahwa engkau pasti menang. Karena engkau ini adalah orang tulus. Engkau ini adalah orang jujur. Maka itu di dalam Mazmur 73 ayat pertama. Sesungguhnya Allah itu senang kepada orang yang tulus hatinya. Engkau ini saya bilang. Jadi sekarang jangan kau stres. Jangan kau bingung. Percaya saja. Sesudah saya berbicara panjang lebar. Terima kasih. Saya bilang sekarang orang dunia berusaha dengan kuasa kegelapan menghancurkan engkau. Mau merobohkan engkau, merobohkan keluargamu. Dan engkau jangan takut. Karena ada Yesus perintahkan malaikat untuk datang memagari engkau. Karena apa? Engkau punya ketulusan dan kejujuran. Engkau ini orang yang tidak suka berkelahi. Saya belum kenal kamu, tapi saya tahu. Kau orang begini. Amin. Ternyata saya cek di luar benar, dia itu orang benar. Sudah jalan saja, saya bilang. Pada waktu saya begitu, dia bilang, Bapak doakan saya. Ya, pada waktu doa, saya bilang sama dia, kau yang doakan saya. Pagi kan saya sudah doakan kamu kan, saya mau melihat kerohanianmu. Saya biasa kan ngecek begitu, ayo kamu doa. Ada yang saya suruh doa, Daisa. Tapi waktu saya bilang, kau doakan saya, dia doa. Dia doa, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan bilang dia menang. Dan sesudah itu, saya tutup dalam doa, saya berkati dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dia katakan kepada saya? Saya minta Pak, nanti kalau saya dilantik Bapak datang, Bapak tolong doakan saya. Saya minta Pak, pada waktu saya dilantik Bapak datang, Bapak doakan saya. Saya bilang tidak. Saya tidak masuk di ranah ini. Tetapi saya mau mendoakan engkau supaya engkau harus kuat, engkau harus semangat. Nanti kalau engkau dilantik, nanti mau doakan kan gampang. Ngapain saya harus ke daerah? Cukup video call saja, kau tunjukkan mejamu, kau tumpang tangan, saya doakan segalanya, semua ruanganmu. Cukup dengan video call saja. Untuk apa saya harus datang? Kalau saya datang kan image-nya akan lain. Tapi Pak, tolong Pak, bimbing saya. Nah ini kita berbicara. Tolong Pak bimbing saya. Kenapa Bapak ngomong baca begini? Saya berbicara dengan Bapak, hati saya ini senang. Rasanya beban-beban saya terangkat. Saya akan kirim khotbah saya ini nanti sama dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan percayakan. Maka itu ada domba-domba yang tidak digembalakan dengan baik.
Yohanes 10 ayatnya ke-16. Kita jadi seorang gembala-gembala juga harus tahu. Karena dia katakan di sini, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kau tuntun juga, dan mereka akan kau mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mereka itu juga kau harus tuntun. Karena saat ini banyak sekali domba-domba tidak digembalakan. Apalagi sekarang hari-hari yang terakhir ini. Banyak gereja yang sudah tidak dibuka lagi karena pandemi. Berapa banyak domba-domba tidak digembalakan, tidak diperhatikan, tidak mau menerima nasihat, tidak bisa menerima nasihat. Apalagi gereja-gereja besar. Kita harus pegang ini firman Tuhan. Karena ini menceritakan di dalam Yohanes 10 ayat 16, itu gembala yang benar. Adalah gembala agung Tuhan Yesus. Gembalakan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah sekarang kalau dia stres, dia bingung, dia gelisah dan lain-lain, keuntungan, kerugian bagi kita siapa? Kan tidak ada. Tetapi Bapak Ibu tahu, kalau kita rohaninya tidak bertumbuh, waktu kita ketemu masalah kita akan stres. Stres itu jiwa kita ini. Maka itu Tuhan bilang jiwa ini adalah punya Tuhan. Jiwa kita ini stres. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini kita mati masuk di 1x2. Roh itu datang kepada Bapa di surga. Jiwa ini Tuhan punya yang sedang stres. Kalau kita tahu jiwa ini yang sedang stres, kita datang membawa kabar baik kepada mereka. Tapi yang saya mau berbicara, supaya kita jadi anak-anak Tuhan digembalakan sama Tuhan, gembala-gembala agung, digembalakan oleh gembala sidang yang ada di dalam dunia. Tujuannya apa? Supaya kalian ini bertumbuh, menghadapi masalah-masalah. Karena apa yang dikatakan tadi Rasul Paulus kepada Timotius? Di dalam firman Tuhan tadi. Kata roh bahwa sekarang ini ada berapa banyak. Di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang pertama. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Hari-hari yang terakhir ini. Ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. Jangan kalian murtad. Karena ini setan berusaha. Mengaum-ngaum dia mau cari orang-orang untuk supaya ditelan. Supaya apa? Kita ditelan, dimurtadkan. Pak, saya tidak didatangi setan. Kadang dunia itu dikasihkan kita. Kita sudah malas. Sudah tidak mau lagi. Tadi saya katakan. Di mana? Mandiri. Lagi berdiam diri di rumah. Saya bilang suruh datang. Itu sudah lama tidak beribadah. Sudah lama. Sekarang di mana? Ada keluar kirim bawaan. Lo kenapa datang ke Tuhan kau tidak mau? Kirim bawaan kau mau? Kenapa jalan-jalan kau mau? Kenapa ini kau tidak mau? Karena apa? Hatinya ini sudah menjauh daripada Tuhan. Kita bersyukur. Hati ini sudah jauh daripada Tuhan. Mata hati ini sudah buta. Karena apa? Keduniawian, kedagingan. Itu bahasanya yang bagus. Bahasa yang sopan santun, bahasa yang berpendidikan, mandiri. Tapi kita tidak tahu bahwa kita ini sudah mundur daripada Tuhan. Jangan omong Bapak Ibu. Saya si orang gembala 20 sekian tahun. Kalau saya ada di Surabaya, saya ingat terus saya punya anak-anak. Saya ingat terus. Saya bawa dalam doa. Saya ingat terus. Tapi waktu saya sudah pergi ke daerah 2 minggu, mohon maaf saya sudah lupa. Saya pergi ke daerah 2 minggu saja saya sudah lupa.
Tapi waktu pertama kali saya pergi, hari besoknya saya ingat terus saya punya anak-anak. Saya ingat terus. Tapi 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, saya sudah mulai lupa. Itu kan manusia. Maka itu Tuhan bilang apa? Berusaha, bertekun terus mencari Yesus. Apalagi kita yang sudah tinggalkan 1 tahun, setengah tahun, segala semua. Coba datang ke gereja, angop tok. Nggak ngerti sudah. Ini roh ini udah dikuasai dengan dunia. Bapak Ibu, kita kadang tidak sadar. Maka itu tadi saya saksikan seorang paslon yang masuk dalam pilkada. Stres dia. Rasanya dia bilang saya tidak bisa tidur, saya gelisah dan lain-lain. Itu kan jiwanya. Tapi kita datang beritahukan. Coba kalau rohaninya bagus, kan lain. Dia bisa mengucap syukur. Dia bilang Tuhan sudah mau mulai dari awal, pasti Tuhan tolong. Ya. Tapi sekarang ini tidak. Begitu banyak masukan untuk dia. Pak, ini ada berita ini, Pak. Ini ada berita ini, Pak. Tuntutan sekian banyak ke MK, Pak. Tambah dia bingung, tambah dia bingung, tambah dia. Sudahlah, saya bilang. Kalau Tuhan sudah tolong, Tuhan pasti tolong. Mari kita datang tersungkur di bawah kaki dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu seorang gembala dia katakan, jangan kita paksakan. Nah ini juga satu pelajaran. Kadang kita memaksa. Sudah. Tuhan bilang, Paulus menanam, Apolos menyiram. Nanti tumbuh itu dari Tuhan. Kita sampaikan saja firman. Sampaikan saja. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Beritakan kabar ini yang baik. Baik tidak baik, beritakan, beritakan. Jadi saya mempunyai satu kesadaran. Memang kebenaran itu luar biasa. Yang sanggup merubah. Kebenaran is kebenaran. Pada mula adalah kebenaran, kebenaran itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Pasti itu kebenaran. Bukan kerajaan Allah makan minum, tetapi kebenaran. Berapa banyak orang datang kepada Tuhan untuk mencari makan minum. Berapa banyak orang datang kepada Tuhan untuk mencari keuntungan. Berapa banyak orang datang kepada Tuhan untuk mencari kangtau. Tetapi datang kepada Tuhan, cari inilah kebenaran. Jadi coba image cara berpikir kita. Kita datang kepada Tuhan, bukan cari makan minum. Mohon maaf, rencana kami malam Natal ada perjamuan kasih di belakang. Rencana kami tanggal 31 juga ada makan di belakang. Tetapi Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Melalui apa? Protokol. Pada waktu kepolisian, pada waktu kecamatan datang kepada saya, Pak, jaga protokol. Saya tidak berbicara soal makan minum di belakang, tapi Roh Kudus mulai berbicara sama saya. Jangan ada makan minum. Sebab kalau ada makan minum, sana kan bagus, malam Natal selesai, keluarga bergandengan tangan, cia-ciaan di belakang, cincai cia. Tanggal 31 selesai ibadah, ada cia-cia di belakang. Tetapi waktu ada cia-cia di belakang, kumpul lagi bersenang-senang. Protokol kesehatan kita tidak jaga. Datanglah angkatan petugas semua. Mana pemimpinnya? Ya kan? Mana pemimpinnya? Inilah saya di bawah dan tutup. Karena kita tidak melakukan protokol kesehatan. Disitulah hati saya bergejolak, disitulah hati saya bergejolak.
pada waktu saya berbicara dengan ibu-ibu yang mengatur ini. Waktu saya ngomong mereka, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Ini juga satu pengumuman. Karena sudah diwanti-wanti. Kalau sampai ada apa-apa yang bukan dipegang Ibu Cu. Kalau sampai ada apa-apa yang dipegang bukan Ibu Leoni. Bukan Pak Yuli. Yang datang dipegang cari siapa pemimpinnya. Maka itu kita ini butuh punya pertumbuhan. Agar supaya cara berpikir hati kita dan kita simpankan Yesus dalam hidup kita. Di dalam hari-hari yang terakhir, begitu banyak pergumulan masalah yang kita hadapi, kita bisa tenang. Kita bisa tenang. Maka itu apa yang dikatakan, hendaklah kamu tenang supaya kamu bisa berdoa. Bagaimana kita bisa tenang menghadapi masalah ini? Kalau ini Yesusnya kita keluarkan, kita taruh ke duniawi yang di dalam hidup ini, mana kita bisa tenang? Tapi Tuhan dengan jelas mengatakan, hendaklah kamu tenang supaya kamu bisa berdoa. Berapa banyak orang waktu ketemu masalah yang dikeluarkan mati kon, mati tok yang diomongi. Maka itu ada dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Belajar mengucap syukur dalam hidup ini. Baik dan tidak baik. Bagaimana baik dan tidak baik kita bisa mengucap syukur. Kalau kerohanian kita ini tidak bagus, tidak bertumbuh. Tidak ada buah-buah pertobatan di dalam hidup kita. Mana bisa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari mimbar saya tekankan di dalam firman Tuhan. Dalam hari-hari ini, ya, ada begitu banyak Tuhan izinkan kesusahan-kesusahan. Ada begitu banyak Tuhan izinkan dan Tuhan tidak membuat kesusahan untuk kita, tetapi Tuhan izinkan kesusahan ini. Tapi engkau akan melihat perbedaan Maliaki 3 ayat 18. Orang yang benar-benar takut sama Tuhan. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan orang yang tidak ibadah dengan baik. Beda. Maka itu kita melihat di sini. Ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadahnya. Engkau akan melihat itu. Beda. Sangat beda. Maka itu saya terus menghimbau. Saya sampaikan. Supaya Bapak Ibu terus, ayo maju terus. Hari-hari ini yang sudah sangat dekat. Di mana-mana berbicara hati-hati. Angin ini. Di mana berbicara tsunami. Di mana ini kejahatan-kejahatan, di mana ini, di mana. Engkau akan melihat perbedaan. Kalau kita punya rohani itu tumbuh bagus, kita bisa siul saja. Bisa mengucap syukur, hati itu penuh dengan damai. Tapi kalau kita punya rohani tidak bagus, kita akan stres. Kita akan mengalami intimidasi. Beberapa minggu ini kita berbicara tentang penyesat. Di dalam 1 Petrus 5 ayatnya ke-8 dikatakan di sini, sadarlah dan iblis sedang mengaum-ngaum mencari siapa? Orang yang siap ditelan. Siapa orang yang siap ditelan? Itu adalah orang yang rohaninya bantut. Yang Kristen KTP, Kristen Natal. Kristen 1 tahun 1 kali. Itu gampang dicaplok. Plak, kena. Tapi kalau sudah kena yang susah itu siapa? Yang susah kan kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ditawarkan terus kepada Tuhan melalui seorang gembala, mengatakan di sini, jangan dengan paksa. Kita melihat di dalam 1 Petrus 5 ayat kedua. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jadi seorang gembala yang dipilih sama Tuhan. Tentu Tuhan sudah tahu dia ini adalah seorang gembala. Seperti Timotius. Dipesankan jangan dengan paksa. Tetapi kita melayani dengan sukarela. Bukan tujuan ditargetkan uang, dengan sukarela. Jam 5 pagi tadi ada yang telepon kepada saya. Dia mengatakan, Pak, Bapak ada bikin pengumuman nanti. Mau memberikan persembahan untuk panti asuhan. Ya, saya mau mempersembahkan. Menurut kemampuan saya akan memberikan beras, saya akan memberikan mie, saya akan memberikan dan lain-lain. Ya, bagus saya bilang. Tetapi kalau bisa, kami sudah melayani kurang lebih di panti asuhan itu, mungkin kurang lebih 20 tahun. Jangan engkau bawa beras, jangan engkau bawa mie. Banyak orang membawa beras, banyak orang membawa mie. Tetapi pemimpin panti asuhan pernah berkata kepada mereka, jangan. Engkau bawa beras, mie, kau lihat di gudang itu begitu banyak. Di panti asuhan ini tidak butuh beras saja, beras butuh, mie butuh. Tapi kadang anak-anak itu sakit. Mereka butuh beli obat, sakit butuh bawa ke dokter. Mereka bayar uang sekolah, tidak bisa dibayar dengan beras, tidak dibayar dengan mie. Kalau bisa bawa dengan uang. Dan dia katakan pemimpin panti asuhan mengatakan, wah kalau seumpama saya berbicara kepada orang yang mengerti, oh ya tidak apa-apa. Tapi kalau saya berbicara dengan orang yang keras, yang tidak mau, dah iso. Kalau tidak mau ya tidak usah. Nanti tak kasih uang, bawa pakai. Dia bilang, ngenes saya, dia bilang. Kau ganti jadi saya duduk di panti asuhan, kau mau? Saya bilang, sudah Bu, tidak usah. Kami datang, kami bawa uang. Ya. Tapi sekarang kita tidak bisa ke sana. Kita jaga. Tapi kita melihat, kita bawa, kirimkan uang. Kirimkan uang. Dia mau makan itu uang, dia mau apa, terserah dia, urusan dia sama Tuhan. Tetapi marilah kita berusaha membuka pikiran kita. Dan kita sudah pernah tahu, dia harus menggembalakan orang-orang yatim, yang ibu-ibu tua, anak-anak ini sekarang ratusan orang. Bukan gampang. Kadang dia bilang, saya tidak punya uang, dia bilang, pergi ke rumah sakit. Saya buka cek, saya tukar sama pengusaha. Bayar bunga lagi, dia bilang. Wah jalat ini. Tapi kita melihat, saya bilang, bawa uang. Saya ngomong kepada dia, uang saja. Kasih uang, nurut. Senang. Kalau ada domba yang diomongi gembala, domba itu mau dengar nurut, senang. Tapi juga selamanya tidak selamanya nurut. Maka itu tadi senantiasa saya katakan, ada kambing, ada domba. Bahkan juga ada serigala yang memecah belahkan. Nurut. Dia ngomong oke, senang. Tadi malam saya sedang siap-siap firman, saya sedang baca, Tuhan kasih ingat sama saya. Biasanya kalau Ibu Ripa ada perjamuan kudus, pagi dia datang pagi, habis sore dia tidak datang. Karena dia bilang, Pak, saya sudah tua, di rumah tidak ada orang, jadi saya mau ini. Ya sudah, saya tidak bisa memaksa. Tetapi pada waktu tadi malam saya sedang siap-siap firman, Tuhan ingatkan kepada saya, berbicara kepada ibu tua ini. Kalau sekarang dipanggil ibu tua dia mau. Kalau dulu waktu zaman cantik-cantik tidak mau. Dia tidak tahu saya siapa. Lihat dulu Ripa. Ya, Sience, cantiknya.
Tapi ini berbicara. Saya telepon. Kalau telepon HP-nya tidak pernah diangkat. Tapi saya telepon ke rumahnya. Waktu dia dengar suara saya. Hei Bapak Gembala, apa kabar? Anak saya ada bertanya, bagaimana keadaan Bapak Gembala, baik-baik? Saya bilang, Bu, besok sore ada perjamuan kudus. Tapi pagi besok Ibu datang. Ya Bu ya. Ya, saya disuruh Bapak Gembala, saya harus datang. Rencana saya sore. Tapi karena saya disuruh datang, bagus. Saya datang. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Senang dah hati ini, senang. Kita si orang bapak kalau berbicara kepada anak-anaknya. Dan anaknya mau dengar, senang. Tapi kalau ada orang yang kita bicara, dia marah, dia mengamuk dan lain-lain. Kan susah. Senang. Saya sangat menghargai dia masuk, saya sangat menghargai. Inilah suka duka jadi gembala. Maka itu dia katakan, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan. Bapak Ibu, jangan dipikir si orang gembala itu tulus. Ya, ada gembala upahan, ada juga gembala yang benar. Coba kita melihat di dalam Yohanes 10. Yohanes 10 ayatnya ke-11. Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu akulah gembala yang baik, Tuhan Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kita jadi gembala. Nyawa pun kita berikan bagi domba-dombanya. Kita pertaruhkan. Kita ada di depan. Seperti sekarang berapa banyak dokter-dokter, suster-suster, mereka ada di garda depan. Ini gembala, dia ada di depan. Seperti COVID seperti ini. Banyak gereja tidak bisa buka. Karena dia tidak berani. Mereka tidak mau ambil risiko. Tapi kita kalau mau jadi gembala, kita ada di depan. Ayo, masuk. Masuk. Ada apa-apa saya di depan. Karena apa? Karena memperhatikan jiwa-jiwa ini. Ini perlu kita tahu. Tuhan kita Yesus Kristus, dia ada di depan. Dia memberikan jiwa hidupnya kepada kita. Dia yang ada di surga dalam kemuliaan. Dia siap yang kaya, dia siap jadi miskin di dunia. Untuk siapa? Kita di dunia menjadi kaya. Dia siap jadi miskin, kita jadi kaya. Bahkan kita melihat lagi di dalam ayat 12 dikeluarkan. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Kalau ada gembala-gembala upahan, ada loh gembala upahan. Saya jarang, tidak pernah khotbah di luar. Tapi ada yang dengar khotbah saya. Kalau ada gembala-gembala upahan, hanya melayani, hanya urusan perut saja. Dan tidak mau memperhatikan jiwa-jiwa ini bertobat dia. Karena ada seperti ini. Loh, ini kan benar. Ini saya berbicara banyak orang dengar. Bertobat. Gembala upahan ini dia katakan serigala. Tadi saya kan ngomong. Ada serigala, ada domba, ada kambing. Serigala datang, nerkam.
Dia lari. Bocap, kamu mau mati hidup masa bodoh. Tetapi kalau gembala yang benar, dia taruhkan hidupnya betul-betul kepada domba-domba ini. Kenapa beberapa minggu ini saya berdiri terus di atas ini? Karena saya tidak mau saya punya domba-domba dimakan sama serigala, disesatkan. Terus saya ingatkan dari mimbar ini. Karena ada gembala upahan, dia masa bodoh, dia tidak mau tahu. Dia hanya mau berkatnya saja, bawa berkat. Bulu domba itu punya bulu tumbuh bagus, dipotong bulu-bulunya diambil. Diterima, disimpan, dia pergi. Itu gembala upahan. Tapi kalau gembala yang benar, nyawa pun dia berikan. Saya pernah saksi. Pernah satu kali, sudah cukup lama. Satu jemaat kami, mereka itu bekerja di satu perusahaan. Dan pada waktu dia kerja di perusahaan itu, sama perusahaan kurang memperhatikan dia. Ya mungkin karena dia biasa saja orang macam begitu, jadi tidak diperhatikan. Gaji itu dikasih 350.000 atau 400.000 satu bulan. Belum potong gaji, belum dan lain-lain, jadi setiap bulan dia hanya terima 150.000. Saya melihat hidup seperti begini ini mana bisa hidup. Susah. Saya coba datang kepada pemimpinnya. Mereka mau berusaha, mau buang dia. Sudah, tidak ada guna lah kamu percuma lah. Tapi karena ini domba, saya datang kepada gembalanya, kepada pemimpin perusahaan. Dan saya berbicara. Dan pemimpin perusahaan itu dengan angkuh orang dunia. Dia tanya sama saya, siapa kau? Saya bilang, saya si orang pendeta. Apalagi orang dunia kalau melihat pendeta, mata sebelah dia taruh. Dia tidak mau lihat. Tetapi kita hamba Tuhan kan diberikan hikmat, diberikan kuasa. Pada waktu saya berbicara sama dia, bicara Tuhan taruh kepada saya hikmat untuk berbicara orang dunia. Karena persis pada waktu itu saya juga masih baru lepas dari pengusaha. Banyak teman-teman saya yang saya kenal semuanya. Dan saya sempat berbicara kepada orang itu. Kamu kenal ini, kamu kenal ini, kamu kenal ini. Dia kaget, dia lihat sama saya. Kok pendeta kok kenal seperti ini? Dan saya mulai menceritakan, saya punya kehidupan. Saya mulai menginjil dia. Singkat cerita Bapak Ibu. Dan dia katakan, memang orang ini kami mau keluarkan. Ya saya bilang, kalau kamu mau keluarkan tidak boleh begini dong. Sudah sekian lama dia bekerja, tolong dong diperhatikan sedikit. Dan pada waktu itu sekretarisnya ada, lihat sama saya dengan sini, saya tenang aja. Saya bilang, lu siapa? Kamu baru duduk di situ. Saya itu duduk seperti bosmu, tapi saya biasa. Dan pada waktu itu berbicara, saya berbicara kepada bosnya. Dia tanya kepada saya, kira-kira bagaimana? Kasihkan sama dia. Berapa yang kamu harus kasih? Cengli toh. Orang kerja sekian lama. Dia baik dan tidak baik, ya sudahlah kasih sama dia. Dikasihkan kepada dia 5 juta. Dikasih sama dia 5 juta. Kan senang kan? Bisa dapat 5 juta. Saya pertaruhkan. Karena ini adalah domba saya. Jangan sampai diterkam oleh serigala. Kasih dia 5 juta. Nah inilah dia katakan, seorang gembala. Dia pertaruhkan sampai di situ. Bahkan juga pernah sekali, saya mungkin pernah saksi, tetapi saya akan ulangi karena Roh Kudus ingatkan saya. Jemaat membeli rumah. Dan pada waktu itu beli rumah ada masalah.
Dan pada waktu itu dari pemilik rumah itu katakan, kalau engkau tidak bayar saat ini 50 juta, rumah ini batal. Semua batal. Meskipun engkau sudah bangun dan kami akan tuntut, kenapa kau bongkar rumah saya? Dan saat itu harus keluarkan 50 juta. Bukan uang kecil. Tapi kadang Tuhan izinkan saya harus menghadapi itu. Dan saat itu, siang hari itu, persis pagi, ada yang mengirimkan kepada kami uang sebanyak itu, 50 juta. Bukan kasihkan kami, tetapi untuk kami belanjakan kebutuhan dia. Dan pada waktu itu, saya berbicara kepada dia yang punya rumah itu. Waktu saya berbicara, dia pegang kerak saya. Orang itu pendek dan sekarang udah mati. Dia pegang kerak saya, dia goyang kayak begini. Jangan kau ikut-ikut. Dia tuding saya hajar kamu. Saya coba sabar. Tuhan kita Yesus Kristus baik. Berikan kesabaran. Saya coba bilang jangan. Tidak boleh. Tidak boleh ikut-ikut. Sesudah itu, ini namanya gembala. Saya bukan cungkil, tetapi saya sadar ini. Dan pada waktu itu, waktu teken ditanya, gimana? Ada uang. Dari domba saya tidak bisa buat apa-apa. Hopeless, tidak ada harapan. Tinggal wanle, tinggal mati. Tapi karena serigala mau serbu kepada dia, gembala berikan nyawanya. Dan saya katakan, telepon sekarang anak saya, kirimkan uang itu. Kaget. Dan saat itu dibayar. Nyawa pun dipertaruhkan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi dia katakan di dalam firman Tuhan ayat 12, kalau gembala upah Anda mau, dah mau. Dia hanya mau cari itu domba-domba yang tumbuh bulunya, dipotong, dia ambil, dia nikmati. Nanti kita boleh di rumah nganggur, kita baca di dalam Yeskiel 34 ayat 1 sampai terakhir. Bagaimana kita melihat gembala yang benar. Dan bagaimana kita melihat gembala upahan. Yeskiel 34 ayat 1 sampai seterusnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kita belajar di sini ayatnya yang ke-13. Dikatakan ini gembala upahan. Ia lari, tolong dikeluarkan. Karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jangan kita hanya bisa khotbah. Tapi kita coba berusaha lakukan dalam hidup ini. Di dalam kepribadian, lepas pribadi. Di dalam gereja ada gembala. Di dalam gereja ada penatua-penatua. Ada majelis-majelis yang diajarkan sebagai gembala-gembala kecil. Kalian mau mendapatkan mahkota kemuliaan, lakukan dong ini. Di dalam gereja ada kaum muda. Di dalam kaum muda itu ada gembala-gembala. Di dalam gereja ada sel-sel. Sudah ditentukan gembala-gembala kecil. Lakukan dong. Kalian minta supaya nanti Tuhan datang, kita akan masuk di dalam pesta anak domba Allah. Tapi kalau kita tidak mau melakukan ini, kita akan dibuang, dipinggirkan. Seperti apa yang dikatakan, seperti kambing ada di tangan kiri. Tapi yang Tuhan minta, seorang gembala kecil yang ada di gereja. Seorang gembala yang ada di rumah tangga. Ayo, mari. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Lakukan ini. Karena nanti kita lakukan itu, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Akan menerima janji-janji Tuhan.
mahkota kemuliaan. Dan juga Rasul Paulus katakan kepada jemaat, kepada Timotius, di dalam Timotius 1 Timotius 2 Timotius 4 ayatnya ke-8. Tolong dikeluarkan. 2 Timotius 4 ayat ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini janji-janji Tuhan. Tuhan nanti datang, kita akan mendapat kemuliaan Tuhan, mahkota kemuliaan. Tetapi dikatakan di sini, penuhilah panggilanmu, Timotius. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat di sini. Dengan sukarela, ayat kedua tadi, 1 Timotius 5. Dengan kehendak Allah, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Berapa banyak seorang gembala hanya mencari keuntungan. Jangan. Kalau kita mau melayani Tuhan, hanya mencari keuntungan di dalam gereja, lebih baik kita ke dunia saja, cari uang di dunia sana. Daripada kita mencari keuntungan di dalam gereja. Karena banyak gembala-gembala hanya mencari keuntungan. Melayani hanya urusan perut. Ini firman. Coba dikeluarkan. Ya, nanti mungkin habis selesai saya khotbah, ada hamba-hamba Tuhan telepon saya akan kasihkan ayat kepada mereka. Ya, dikatakan di sini, ayat bagian 2, 1 Petrus 5 ayat 2, tolong dikeluarkan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Ya, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi jangan mencari keuntungan. Berapa banyak orang mengatakan, "Co Yesus." Daripada saya susah di dunia, bekerja sudah susah, ya saya jadi penyanyi. Saya jadi orang yang fasih lidah. Saya bisa khotbah. Saya bisa mendapatkan salary. Dihitung segala semua. Mencari keuntungan. 1 bulan kalau bisa sampai 40 sampai 50 kali di dalam khotbah. Kan lumayan. 1 kali khotbah 500.000 atau 1 juta. Kalau 50 kali kan 50 juta. Tapi kan tidak ada orang yang 1 juta saja. Ada yang dikasih 5 juta, 10 juta. Mau kerja apa? Tapi kita melihat, ya, kalau tujuan kita seperti begitu, sekarang Tuhan sudah kirim badai. Badai apa? Badai COVID. Susah semua kan? Susah semua kan? Sekarang badai COVID. Susah semua kan? Barusan dari gereja kita ikut sumbang. Ada gembala meninggal karena COVID. Tapi sebelum meninggal mereka mencari plasma. Ya. Dengan harus bayar uang sekian. Tapi orang ini kan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi singkat cerita Tuhan izinkan dia meninggal. Dan pada waktu meninggal dituliskan di situ dari gereja A, gereja B, dari khusus GBI menyumbang. Ya, dalam kekurangan pun kami, saya katakan kirim. Di dalam kekurangan pun, untuk apa? Menanggung beban mereka, istri yang ditinggalkan. Ya, di situ menyumbang, kita menyumbang. Dalam kekurangan pun kita lakukan. Ditanya kepada bendahara, mau sumbang berapa?
kita harus membayar listrik. Mau sumbang berapa, ada berapa di situ. Wes kiriman kasih. Listrik bagaimana? Apa caranya Tuhan? Sumbang. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah kita lakukan kebenaran firman Tuhan yang kita mati? Tidak. Tidak mati. Tidak selamanya harus mati. Maka itu dia katakan di sini. Jangan mencari keuntungan. Tetapi dikatakan di sini. Tetapi dengan pengabdian diri. Coba dikeluarkan. Tetapi dengan pengabdian diri. Apa arti? Ya, panggilan Tuhan. Ya sudah. Tuhan panggil. Kita lakukan ini semua. Nah biar kita mengerti baik-baik. Kita juga dipanggil, ya, melayani. Ayo layani. Pak, bagaimana dengan kehidupan saya? Bagaimana dengan masa depan saya? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Dan saya percaya apa yang tidak pernah pikir, dengar ada dalam hati Tuhan berikan. Lakukan semuanya. Sore nanti ada perjamuan kudus. Saya percaya pagi ini kita sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Pak, itu firman untuk Bapak. Tetapi ada juga untuk kita. Dari sekian kata-kata yang Tuhan pakaikan kepada saya untuk lontarkan kepada Bapak Ibu. Pasti juga untuk ada Bapak Ibu yang terketuk di dalam hati ini. Dan sebentar kita makan dan minum tubuh dari Yesus. Saya mengundang jemaat, ayo. Datang, ya. Jangan waktu ada perjamuan kudus kita berani tinggalkan semua itu, kita untuk senang yang lain. Tadi saya pesan, kasih tahu yang mandiri, ya, bukan bank mandiri, sore datang. Coba sekarang telepon, oh sudah keluar pergi kirim bakwan, sore datang, saya bilang, ayo datang, ambil perjamuan kudus, ayo datang. Saya percaya dia dengar, senang hati. Tidak dengar, ya sudah. Tuhan katakan, jangan engkau paksa. Ada domba, ada kambing, ada serigala. Tapi orang yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, dia sudah tidak peduli lagi itu. Dia datang cari Tuhan. Dia pergunakan hidup ini kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat apa yang tidak mungkin bagi manusia. Bapa di surga membuat mungkin bagi kita. Saya minta pemusik, singer,